Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Irhas Fakhrudin menemani waktu Anda saat ini dalam program Ayo Hidup Sehat. Dan tentunya kami mendoakan pemirsa yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun sehat rohani. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tema kita pada hari ini cukup menarik dan ini berkaitan erat dengan anak-anak. Kita akan mengangkat tema waspadai dehidrasi pada anak yang mengalami diare dan infeksi cacingan. Untuk tema ini kita spesial yang biasanya kita mendatangkan satu narasumber. Di kesempatan kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber sekaligus yang akan membahas tema kita ini. Pertama sekali saya perkenalkan yang berada di tepat sebelah kanan saya ada Ibu Ibu Dokter Yusri Diane, jurnalis spesialis anak di RSUP M Jamil Padang. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun berada. Salam sehat. Iya, subspesialis gastrohepatologi itu subspesialis pencernaan dan hati anak. Baik. Dan di sebelah Ibu Dokter Riri ada juga Bapak Dokter Rinang Marito, spesialis anak, subspesialis IPT di dokter spesialis anak juga di RSUP M Jamil Padang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dokter. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu semuanya pemirsa di tempatnya masing-masing dalam acara ini. Ya. Iya, dan siaran kita ini juga dapat disaksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya seperti Instagram dan aplikasi X. Baik, Pak Ibu Dokter, bagaimana kabarnya? Baik. Insya Allah baik. Alhamdulillah, ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau Bapak Ibu Dokternya sehat, baik, insya Allah pasien-pasien kita doakan juga sehat, baik. Amin ya rabbal alamin. Pak Dokter, Ibu Dokter, ini mungkin baru pertama sekali kita bahas dulu masalah diare, dehidrasi pada anak yang mengalami diare. Kita ke Ibu Dokter Yusri Diane. Dokter Riri aja. Biar Dokter Riri, siap Ibu Dokter Riri. Baik, Ibu Dokter Riri, kita mau tahu. Ini kalau kita lihat dehidrasi, diare, ini kalau secara awam kita mungkin nebak-nebak. Mungkin iya memang diare akan dehidrasi. Tapi hubungan jelasnya seperti apa sih Ibu? Ini dua penyakit, hubungan seperti apa? Sampai memang diantisipasi ketika mengalami diare itu ya dehidrasi. Silakan Ibu Dokter. Ya, terima kasih Bang Faru. Siap. Jadi sebenarnya diare ini adalah penyebab kematian dan kesakitan nomor 2 di Indonesia. Yaitu bergantian dengan pneumonia. Misal tahun ini menurut statistik kesehatan pneumonia penyebab kematian kesakitan, tahun besoknya diare dan itu suka berganti-ganti posisi. Jadi karena angka kematian dan kesakitan cukup tinggi, jadi menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia ya, sehingga ada program-program yang diluncurkan supaya mencegah tingkat kematian cukup tinggi ini. Jadi yang dikatakan diare itu adalah BAB encer yang pada anak bayi itu lebih dari 4 kali, sementara kalau anak di atas setahun itu lebih dari 3 kali. Tapi konsistensinya harus ada air. Ya. Kemudian kenapa bisa dehidrasi? Karena waktu diare itu yang keluar adalah cairan. Tapi cairan itu bukan hanya seperti air minum kita ya. Di situ keluar elektrolit, kalium, natrium, klorida yang penting untuk kontraksi otot jantung, untuk bising usus, untuk motilitas usus, semua itu penting untuk kekuatan otot dan lain-lain. Nah itu keluar semua waktu diare. Sehingga kekurangan cairan ini dikategorikan jadi 3 nih. Dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dehidrasi berat. Nah kalau misalnya dia kehilangan cairan tubuhnya atau berat badannya kecil dari 5% itu masih ringan. Tapi kalau misalnya dia sampai 5-10% itu dehidrasi sedang. Besar dari 10% itu masih dehidrasi berat. Nah biasa dehidrasi berat itu harus dirujuk. Kalau enggak nanti ada komplikasi macam-macam. Bisa kejang, bisa sesak nafas, bisa shock. Nah itu yang menyebabkan kematian. Nah makanya kalau dehidrasi ringan sedang itu ibu-ibu harus kasih edukasi bagaimana merawat anaknya di rumah supaya jangan jatuh ke dehidrasi berat. Nah itu yang menjadi catatan dengan hygiene sanitasi yang bersih dan kemudian penyediaan makanan, cara pemberian makanan dan kemudian juga lingkungan termasuk sumber air minum dan juga jamban keluarga. Nah itu semua mempengaruhi terjadinya diare pada seorang anak. Baik, ini tadi kita kutip pernyataan dari Ibu Dokter bahwa diare ini penyumbang kematian. Betul, nomor 2, kesakitan dan kematian. Kesakitan dan kematian nomor 2. Ini sampai mempunyai peringkat nomor 2. Ini kegagalan dalam mengatasi ini atau memang saking banyaknya penderita
yang memang susah untuk disembuhkan atau bagaimana nih Bu Dokter? Sebenarnya ada beberapa faktor risiko. Satu ya, pertama nutrisi. Nutrisi ini pada anak yang gizinya buruk ya, apalagi buruk ya, kurang buruk, itu cenderung terjadi diare. Jadi kalau misalnya anaknya tidak mendapat nutrisi yang cukup adekuat, apakah dia itu gizi buruk, stunting, atau bahkan mungkin sudah jatuh ke malnutrisi, kwashiorkor, atau gizi buruk yang sampai udem segala macam, itu menyebabkan gampang diare. Kenapa? Karena fili-fili usus atau jonjol ususnya itu udah pendek-pendek, jadi dia nggak bisa menyerap air, nggak bisa menyerap mikromakronutrien yang perlu untuk tumbuh kembang, sehingga menjadi gampang menjadi diare. Untuk dia menjadi tumbuh kembang, baik otaknya, baik tingginya, baik badannya, semua itu gagal, namanya gagal tumbuh. Nah, itu dari segi nutrisi yang tidak cukup. Yang kedua, hygiene sanitasi. Begitu banyaknya di daerah-daerah ya, kemarin saya dari bencana tahun 2004 di pesisir selatan, terjadi bencana pada bulan Maret, banjir bandang, kemudian 1,5 bulan setelah itu terjadi KLB diare di sana dan kematian 8 orang anak. Ternyata kami dari tim Fakultas Kedokteran UNAN turun dan kita selidiki sumber air minum, ternyata sumber air minum tercemar E. coli. Jadi seluruh depot-depot air minum kita ambil sampelnya, galon-galon kita ambil sampel, kita periksa, ternyata di situ E. coli-nya banyak banget. Akhirnya kita lapor sama pemerintah setempat, Bupati melakukan klorinisasi, dan kita datang sebulan setelah itu lagi sudah bersih. Nah, angka diare sudah turun waktu itu. Jadi berarti yang kedua adalah hygiene sanitasi. Yang ketiga adalah kebiasaan perilaku. Perilaku dari orang yang memberikan makanan, menyediakan makanan. Itu termasuk ibu, pengasuh, dan mungkin kebersihan hasil hygiene sanitasi ini bagaimana menyediakan makanan yang bersih. Misalnya ibu menyuapkan anaknya, dimasukin ke mulut biar lumer, terus dikasih ke anaknya. Ya, tercemar air ludah ibu yang belum tentu sehat kan. Di sana kan banyak kuman-kuman yang bisa jadi patogen pada anak, kebiasaan. Atau misalnya ibu-ibu yang menyuapkan mencebokkan anaknya, udah lupa mencuci bersih, langsung kemudian pegang makanan anak, menyediakan susunya. Atau anak yang pakai susu formula yang dotnya itu sudah 6 bulan nggak ganti-ganti, situ tumbuh jamur. Karena penyebab diare itu bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, bisa parasit. Nah, jadi banyak sekali yang bisa. Nah, jadi faktor-faktor risikonya itu yang menyebabkan. Dan satu lagi yang paling penting, tidak ASI. Jadi anak-anak sejak lahir dapat formula, dia nggak mendapat immunoglobulin A. Immunoglobulin A ini adalah antibodi yang mencegah atau yang membentengi mukosa usus terhadap bakteri dan virus. Terkandung dalam ASI. Ada cuma dalam ASI. Pabrik manapun di dunia sekarang belum bisa bikin antibodi itu. Sekretari immunoglobulin A namanya. Nah, itulah yang diciptakan oleh Tuhan untuk ibu-ibu supaya dia ASI eksklusif nih. Nah, dia anak-anak yang nggak ASI eksklusif biasanya gampang diare. Rentan. Itu faktor-faktor resiko ya. Ini tadi kita kutip dari pernyataan Ibu Dokter nih, Pak Dokter, hygiene sanitasi. Ini kan juga masalah kebersihan yang juga banyak terjadi pada anak, resikonya adalah cacingan nih Pak Dokter. Ini apakah ada kaitan antara mungkin diare dengan cacingan atau mungkin cacingan dulu kemudian berakibat pada diare yang berujung pada dehidrasi dan ini penyumbang kesakitan kematian pada bayi. Bagaimana dari infeksi cacingan yang terjadi kalau hygiene sanitasi, apakah akan bisa merambah kepada diare nantinya Pak Dokter? Ya. Jadi kalau menurut kita ya, dalam kecacingan ini itu harusnya kita seperti yang disampaikan Dokter Ri tadi, itu menyangkut berhubungan dengan kebersihan. Ya, kebersihan kita. Jadi kita harus mencuci tangan, ya. Kemudian minum, makan yang bersih, ya. Kemudian jamban di tempat yang sepantasnya, ya. Jangan di sungai misalnya. Nah, itu akan menambah nanti penularan. Kemudian menyediakan lingkungan yang bersih, ya. Jadi kalau kita lihat ya, kecacingan itu berhubungan dengan itu, faktor risikonya, ya. Sehingga mudah menjadi kecacingan. Karena kalau kita perhatikan di Sumatera Barat ya, seluruh Indonesia ya, itu rata-rata angka prevalensi kecacingan cukup tinggi. Di antara 2,5% sampai 63%. Nah, di Sumatera Barat ya, di Kota Padang sendiri ada yang prevalensinya tinggi. Jadi batasan tinggi itu 50%, lebih 50%. Kalau prevalensi sedang 20% sampai 50%. Di bawah 20% itu prevalensinya rendah. Faktor penyumbang terbesar anak-anak bisa infeksi kecacingan ini kita lihat tadi kan di sungai. Kalau mungkin sungai ya memang ada, tapi kan juga banyak di kamar mandi atau toilet-toilet yang ada di rumahnya. Kalau yang di toilet-toilet, apa yang harus diwaspadai yang menjadi faktor penyebab kecacingan ini Pak Dokter? Nah, sebenarnya kalau toiletnya bersih ya, ya itu penularan ya secara fekal oral sebenarnya.
cacingan ini. Sebagian besar, ya. Tapi ada juga yang melalui kulit. Ada. Kulit juga Ya, bisa. ada. Jadi penularannya seperti itu. Jadi kalau lingkungan kita bersih ya, otomatis nanti larva cacing, telur cacing ya, yang dikeluarkan oleh orang yang sakit itu tidak akan sampai kepada manusia yang sehat. Jadi kalau misalnya jamban sembarang tempat, ya dulu misalnya kita contohkan jamban di depan rumah saja, ya di halaman depan. Nanti kalau yang buang air besar ini mengandung telur cacing, dia nanti akan mengotori lingkungannya. Nanti kalau ada nanti anak-anak yang main di sana membersihkan atau apa dan tidak mencuci tangan pula, telur ini akan tertelan nanti melalui mulutnya, melalui makanan nantinya. Jadi nanti akan menjadi telur yang infektif, nanti dikeluarkan, menetas nanti. Nah itulah yang masuk ke tubuh kita nanti, larvanya itu nanti. Baik. Ini yang menjadi tempat faktor penyebab tertinggi ini di bak mandinya atau di daerah sekitar lantai yang menjadi yaitu dasar tempat beraktivitas di kamar mandinya Pak Dokter ini? Sebenarnya ini berhubungan dengan tanah sebenarnya. Jadi telur itu biasanya lebih tahan lama di dalam tanah, di kontak dengan tanah. Karena telur yang dikenai tanah itu ya, itu angka bertahannya bertahan lebih lama. Oke, berarti kalau kamar mandi yang sudah dicor semen, apalagi sudah di keramik, granit, berarti itu mungkin lebih aman. Lebih aman. Lebih aman dan susah berkembang telur-telur cacing tadi. Oke, baik. Bu Dokter, ini tadi yang sempat kita tunda juga pertanyaannya. Apakah ada nanti indikasi dari anak yang infeksi kecacingan merambah nanti kepada diare nih Bu Dokter? Nah itu benar-benar Bang Faruk. Jadi itu seperti misalnya ya Ascaris cacing gelang. Ataupun mungkin Xurus vermicularis cacing kremi. Maupun cacing tambang sendiri Necator americanus. Nah itu semua bisa menyebabkan diare. Bahkan Necator americanus itu bisa sampai berdarah karena dia kan bisa melukai ya Necator americanus cacing tambang. Yang berdarah atau itu sebenarnya dia melukai usus besar sehingga dia berdarah BAB-nya. Tapi ini bukan disentri ya. Bukan disentri tapi karena infeksi kecacingan. Nah, jadi kalau seandainya sampai dia berproduksi, arti dari telur menetas banyak, itu bahkan bisa sampai ke hati cacing tersebut. Malah bisa sampai ke paru-paru. Ya, sindrom Loeffler ya namanya ya. Nah, jadi di dalam tubuh itu cacing itu bukannya tenang. Dia berproduksi, kemudian dia kemana-mana mengikuti aliran darah sampai ke vena porta ya, masuk ke dalam hati, sampai ke paru-paru. Nah, artinya dampak yang ditimbulkan kecacingan bukan hanya sampai kepada mukosa usus atau ke dalam usus saja, dia bisa kemana-mana. Juga akan menginfeksi pada organ seperti paru-paru? Iya, bisa sampai ke paru. Sindrom Loeffler itu sampai ke paru. Dan kemudian di hati juga. Ya, jadi kasus kami kemarin ada 2 itu ya di M Jamil itu anak-anak yang cacing kremi dengan keluhan sakit perut waktu itu dan ada perdarahan hematoskizia namanya. Kemudian ada satu lagi juga itu cacing Ascaris. Nah itu ada yang keluar sampai ke anus, sampai ke daerah vagina, sampai semua keluar dari situ. Saking banyak cacing kreminya. Dan itu dia diare beserta darah. Nah, jadi memang sangat jelek ya pengaruh daripada infeksi kecacingan ini. Dan itu tentu saja dia ikut makan semua nutrien di dalam usus ya. Jadi anak tadi kata orang, malah ibu-ibu waktu dulu bilang anaknya perutnya besar cacing nih gitu kan. Sebenarnya itu ada benarnya juga karena memang dia sebenarnya sudah malnutrisi gara-gara ada parasit yang ikut makan dalam badannya. Oke, baik. Berarti cacingan bisa menjadi pintu awal masuknya anak bisa terinfeksi diare. Betul. Dokter, ini kita ingin mengetahui ciri-ciri awal dari seorang anak yang terinfeksi kecacingan ini apa nih Pak Dokter harus kita waspadai Pak Dokter? Ya, ciri-ciri anak yang kelihatan menderita cacing biasanya anaknya itu perutnya ya agak kembung, lesu, lemas, ya walaupun makannya cukup karena nutrisinya sudah diambil sama cacing. Kemudian bisa saja seperti yang Dokter Riri terang tadi bisa terjadi anemi, misal cacing tambang itu bisa menyebabkan pucat. Anemi mikrositer hipokrom namanya nanti ya. Kemudian bisa juga menyebabkan gatal-gatal. Itu cacing krimi, oksiuris gatal di bagian di anus. Jadi cacing ini biasanya suka meletakkan telurnya di lipatan anus.
dia akan keluar dari dalam, dari usus besarnya itu, dan akan bertelur di sana. Nanti keluar larvanya, nanti masuk lagi ke dalam. Itu biasanya cacing betina tuh yang suka bertelur. Jadi yang terbanyak sekarang ini kita lihat ya, cacing-cacing itu ada cacing gelang ya, cacing ascaris, ada cacing krimi, oxyuris, ada cacing trichuris, cacing cambuk, ada cacing tambang, Necator americanus dan ankylos. Jadi banyak. Jadi kalau melihat yang tadi disampaikan Dr. Riri, itu ada siklus hidup dari cacing tersebut. Jadi dari telur ya, nanti dia akan makan, kita makan tidak bersitangan masuk. Jadi akan masuk ke usus ya, dari lambung terus ke usus nanti di duodenum namanya usus halus, masuk ke vena mesenterika, terus ke vena porta, terus ke jantung, terus ke nanti ke hati, bisa juga ke paru-paru. Nah, nanti tertelan lagi masuk lagi ke dalam. Oh, putarannya begitu. Iya, ada siklusnya. Mengikuti siklus peredaran darah. Berarti seperti terjebak dalam aliran darah tubuh. Iya. Begitu, dokter. Iya. Dokter, ini kalau misalnya kan tadi kita kutip juga pernyataan dokter, ini cacing sebenarnya bukan diam. Dia berkembang. Ya, karena dia dapat nutrisi kan. Iya. Ya. Ini tempat berkembangnya di daerah pencernaankah ini, dokter? Iya, dia kan itu cacing intestin ya. Iya. Intestinal cacingnya itu di intestinal. Jadi di sanalah dia berkembang biak. Tetapi karena ada aliran darah, dia masuk ke dalam aliran darah sampai ke vena porta, sampai ke hati, dan bisa juga masuk ke paru-paru. Dan itu mengikuti aliran darah. Jadi makanya kadang-kadang ada anak-anak kecacingan tapi gejalanya bukan apa-apa tapi sesak nafas. Gitu kita ronsen fototorak ternyata sudah ada Cacing banyak tuh di paru-paru. Jadi itu sindrom Loeffler tuh begitu. Itu pernah ada kasus di Jamil pernah. Oke. Baik, dokter. Ini kan kalau kita tahu, awam kita tahu ini, tubuh kita itu kan sebenarnya udah disetting Tuhan untuk melakukan netralisir sendiri. Ada namanya antibody. Kalau kita boleh tahu, ketika ini cacing awal kali mungkin nggak sengaja masuk ke diri kita ataupun bakteri-bakteri penyebab diare tadi, ini antibodi kita apakah dalam keadaan lemah atau sebenarnya bisa-bisa aja untuk mengantisipasi ini penyebab diare ini ataupun cacingan ini sebenarnya, dokter? Gimana sih kerja itu antibodi? Sebenarnya kan seperti kita ketahui bahwa penyebab diare itu banyak. Ya, mulai dari virus. Rotavirus ya, rotavirus biasanya itu ada vaksin yang gratis di puskesmas. Jadi ibu-ibu yang punya bayi-bayi dianjurkan untuk dapat menerima vaksin rotavirus 2 kali pemberian ya, udah gratis itu. Kemudian bisa karena bakterinya E. coli. Nah, bakteri ini kalau kita punya daya tahan tubuh bagus, ya biasanya itu kompetitif inhibitor, dia dengan antibodi kita dia bisa dilenyapkan. Tapi kalau cacing dia makhluk hidup yang berproduksi, ya. Ya, jadi kalau misalnya memang ada cacing, mungkin itu apakah larvanya atau mungkin cacing sendiri yang tertelan, ya dia akan berproduksi. Nah, itu memang butuh obat untuk membunuhnya ya. Mungkin Dr. Rina bisa menjelaskan. Ya harus dibunuh, bukan soal antibodi, harus dibunuh. Makanya diberikanlah obat sampai betul-betul tidak ada larva, tidak ada cacing lagi. Mungkin diperiksa feses berkala. Kalau kita tuh kalau yang pada diare kita kan feses berkala sampai tidak ditemukan lagi telurnya, atau misalnya kita memang kita foto ronsen kalau dia sesak semua kita lihat apakah masih ada, kalau sampai dia hilang sehilang-hilangnya. Makanya itu program pemerintah dari mulai 2 tahun sampai 5 tahun anak-anak mendapat obat cacing setiap 6 bulan gratis di puskesmas. Baik. Ya, jadi anak-anak itu kan sekarang ke fase oral dia ambil semua masuk mulut. Nggak bisa dilarang. Apalagi sensori itu lagi dilatih tuh, lagi candu-candunya tuh. Bisa jadi di lantai itu ada telur cacing atau apa kan, nggak bisa dimarahi atau apa, sehingga program pemerintah itu sangat bagus. Jadi setiap 6 bulan harus datang puskesmas minta obat cacing dan diminum. Jadi jangka sampai 5 tahun belum tahu kebersihan diri. Makanya diberikanlah itu gratis. Nah, dan ibu-ibu kadang-kadang lupa buat apa ya makan obat cacing. Nah, itu dia kita mau konfirmasi sama Pak Dr. Rina. Dokter, ini sebenarnya cacing itu seperti yang disampaikan Bu Dr. Ridi tadi, ini apakah memang tubuh kita belum mampu untuk menetralisir atau memang harus butuh tambahan obat dari luar untuk ngebumnya dia nih sampai dia memang bisa steril dari tubuh kita. Ini bagaimana ini Pak Dokter? Kalau pemahaman masyarakat kita takutnya nggak apa-apa lah, anak-anak juga sakit pasti ntar sembuh juga. Kan masih banyak pemahaman seperti itu. Apalagi ini masalah cacingan. Ini gimana nih Pak Dokter untuk penyembuhan cacingan, infeksi kecacingan ini Pak Dokter? Ya, tadi sudah dijelaskan ya Dokter Didi. Nah, kalau untuk kecacingan itu pencegahan itu memang kebersihan kita, lingkungan kita, diri kita. Kalau diare mungkin ada vaksinnya, ya mungkin rotavirus ya.
Nah, yang penting sekali ini yang program pemerintah sekarang nih 2 kali setahun ya, bulan Februari, bulan Agustus ini kita akan memberikan obat cacing. Ya. Jadi kalau di bawah 2 tahun nanti ada itu setengah dosis ya, 200 mg. Di atas 2 tahun 400 mg. Itu kita akan memberikan 2 kali setahun itu. Apalagi kalau kita kenal daerah kita ini daerah prevalensi kecacingan cukup tinggi, hampir 50% ada. Nah, jadi itu harus dijalankan supaya nanti cacing yang sudah ada bisa nanti dengan obat cacing itu akan disembuhkan ya. Disembuhkan. Itu penyembuhannya nanti adalah dengan cacingnya keluar dari. Cacingnya keluar, ya. Oke, memang berbentuk cacing tuh. Iya. Ini udah hancur ya. Kalau yang memang hancur, dia yang kecil ya. obat-obat tertentu menghancurkan nggak kelihatan cacingnya. Oh begitu. Kalau zaman saya kecil malah ada yang betul-betul cacing yang keluar dia masih hidup, itu obatnya beda kali ya. Tapi kalau yang sekarang udah hancur ya obatnya. Kami waktu itu sempat melihat juga seperti itu, tapi bukan penderita kami sendiri, tapi saudara waktu itu di rumah melihat kok ada cacing keluar gitu loh, tapi udah mati gitu ya. nggak mati, Masih hidup. Itu berarti belum makan obat itu. tapi udah keluar sendiri mungkin. Iya, kan volumenya udah banyak. Oke, baik Pak Dokter, Ibu Dokter, kita tahan dulu karena ada pesan-pesan berikut juga kita sampaikan untuk pemirsa di rumah, dan pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami dalam Ayo Hidup Sehat. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Dipakai maskernya. Ibu, melindungi anak kita tidak perlu dengan cara seperti ini. Terus harus bagaimana, Bu? Di Indonesia ada imunisasi. Imunisasi ada hal yang wajib diberikan kepada anak guna memberikan efek pelindungan yang maksimal terhadap penyakit. Bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin lengkap, dapat mengikuti imunisasi kejar. Dan jangan lupa untuk berpartisipasi pada bulan imunisasi anak nasional untuk melindungi anak dari serangan berbagai penyakit berbahaya. Ayo ibu-ibu, pastikan anak Anda mendapatkan imunisasi sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan kekebalan tubuh. Yuk, kunjungi fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di tempat Anda. Dingin. Biar cepat sembuh, obatnya harus diminum tepat waktu ya sayang. Menggunakan obat harus dengan tepat cara ya sayang. Supaya manfaat obatnya bisa maksimal sayang. Gak boleh lebih, gak boleh kurang ya sayang. Obat harus digunakan dengan tepat dosis, sesuai dengan resep yang diberikan dokter. Ayo, jadi bagian dari masyarakat cerdas menggunakan obat. Gunakan obat dengan tepat untuk masyarakat sehat.
Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun berada. Masih bersama kami dalam Ayo Hidup Sehat dengan tema pembahasan kita pada hari ini adalah waspadai dehidrasi pada anak yang mengalami diare dan infeksi kecacingan bersama Ibu Dr. Yusri Diane, jurnalis spesialis anak subspesialis GH di RSUPM Jamil Padang, dan kemudian juga bersama Bapak Dr. Rinang Marito, spesialis anak subspesialis IPT di RSUPM Jamil Padang juga. Baik, Bapak Ibu Dokter, kita lanjutkan. Tadi kalau terakhir kita dengar informasi dari partner Rinang nih Bu, bahwa ya memang harus diobati kalau tidak ada cara lain, dan memang imun tubuh kita sepertinya karena ini adalah bakteri luar, yang bahan luar, organ luar, ada asing yang masuk, memang harus dikasih obat begitu. Bu, ini sampai dia, kita ke Bu Dokter Rinang dulu. Ini sampai dia menyebabkan diare ujung-ujungnya. Dan kemudian ini paling menjadi bahasan kita pada hari ini adalah dehidrasinya nih. Ini kalau dari awal tadi, ini sampai dia mengangkat semua hal-hal yang dibutuhkan tubuh, akhirnya tubuh nggak bisa lagi melakukan metabolisme ya, proses di tubuh yang lain ini Bu ya. Tapi ini sebelum kita mendengar jawaban dari Bu Dokter, kita juga mau mengimbau pemirsa di rumah, Bapak Ibu Dokter, kita juga bisa pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami di studio di line telepon 0751 463133. Baik, Ibu Dokter, kita lanjutkan. Ini bagaimana ya biasa sampai pada diare kemudian sampai dehidrasi yang membawa semua hal-hal yang dibutuhkan tubuh pada anak-anak ini, Bu? Ya. Jadi kalau secara luasnya ya, karena diare itu bisa disebabkan oleh virus. Ya, terutama rotavirus, atau bisa bakteri atau parasit seperti tadi cacing, parasit ya, bisa juga jamur. Nah, contoh misalnya bakteri aja, bakteri itu ada E. coli namanya. E. coli itu ada beberapa macam. Ada yang invasif atau hemoragik atau toksigenik. Kalau yang hemoragik, dia akan masuk langsung ke sel mukosa usus dan menyebabkan perlukaan perdarahan. Ya, jadi dia itu sendiri yang menginvasi. Kalau toksigenik, toksinnya, jadi dia mengeluarkan racun. Masuk itu merusak seluruh mukosa membran. Kemudian kalau misalnya dia itu adalah patogenik, dia itu secara merusak, harusnya kan air itu berada dalam sel. Sekarang air itu lebih banyak keluar sel. Karena istilahnya di kedokterannya hiperosmolar, jadi ditariknya air keluar. Nah, jadi berbagai mekanisme secara sains ya, disebabkan oleh bermacam-macam jenis E. coli ini. Nah, kalau misalnya virus, rotavirus itu dia menyebabkan diare osmotik. Diare osmotik itu juga keluar dia semua cairan. Nah, itu yang saya bilang ibu-ibu harus vaksin rotavirus yang gratis nih di Puskesmas. Kalau dibeli sendiri mahal banget loh. Ya, sekarang udah gratis. Nah, kemudian yang parasit tadi, cacing itu jelas-jelas seperti Necator americanus, cacing tambang yang warnanya merah itu masuk dan itu merobek dan itu menyebabkan perdarahan. Nah, ganas jadi, juga di dalam. Ganas, dan itu bisa menyebabkan diare juga, malah bisa berdarah kan. Nah, kemudian termasuk juga jamur. Jamur itu paling suka itu di tempelan dot yang nggak dibersih-bersihkan. Nah, di situ tumbuh, akhirnya anaknya lidah putih, jamuran tumbuh di usus, dia diare yang nggak berhenti-berhenti, nggak mempan sama apapun, akhirnya ketahuan lah itu ada jamuran. Nah, semua itu dalam waktu lama yang ditangani secara tidak adekuat menyebabkan kehilangan cairan tubuh. Nah, bisa dehidrasi ringan, dia muntah kan. Jadi kalau rotavirus itu pertama kali biasanya demam. Habis demam muntah, belum diare nih. Demam muntah, tiba-tiba hari ketiga diare. Nah, itulah biasa ciri rotavirus. Tapi kalau bakteri dia panasnya nggak tinggi, muntahnya nggak hebat. Tapi dia bisa kram, seperti dysentery baciller, itu kram perut, mules banget, sampai berlendir, berdarah. Kalau dysentery amoeba, itu biasanya tidak begitu kram, tidak begitu panas, tapi dia bau busuk tuh. Bau telur busuk, berdarah. Hebat perdarahannya. Dari feses? Dari anusnya keluar perdarahan, bercampur, bergelimang dengan fesesnya. Nah, itulah yang menyebabkan anak tidak mau makan, dia muntah, kemudian cairan keluar, dia nggak bisa intake, ya, akhirnya dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini yang kita takutkan menyumbang angka kematian, karena dia bisa kejang, elektrolit keluar tadi, kemudian bisa hipoglikemi, shock hipoglikemi karena nutrisi nggak ada, kalori nggak ada, kemudian dia juga bisa mengalami panas tinggi, dan kemudian itu ya akhirnya malnutrisi jangka panjang, akhirnya dia menjadi malnutrisi, gizi buruk, stunting, gagal tumbuh, anak yang nggak cerdas, anak yang nggak berkembang. Itulah generasi masa depan yang kita takuti terjadi. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah kesejahteraan anak nih. Anak yang akan kita harapkan cerdas nggak jadi. Padahal perkara awal nih perkara kebersihan sebetulnya. Sepele banget. Sepele banget. Tapi ini
sepele tapi efeknya luar biasa besar. Besar sekali masa depan anak-anak Indonesia. Kesadaran kebersihan itu ternyata efeknya besar, luar Besar biasa. banget. Ya. Iya. Memang nggak bisa Diedukasi ke orang tua itu kadang-kadang orang tua cukup pendidikan tinggi, bukan anak orang tua pendidikan rendah. Orang tua pendidikan tinggi tapi dia punya pengasuh yang dia sendiri nggak turun tangan membina pengasuhnya bagaimana memberikan sajian makanan yang sehat, anaknya Steril. ditinggal, kesterilisasian, dan mungkin pengasuh sampai main HP juga anaknya makan-makan sendiri ya nggak dikontrol. Nah, padahal ibunya pendidikannya tinggi nih. Ya, ada ibu yang pendidikan rendah tapi dia care sama anaknya. Anaknya sehat. Oke, Nah, baik. itulah. Kita tahan dulu, Ya. Ibu Dokter, Pak Dokter, ada telepon masuk. Ya. Assalamualaikum, selamat sore. Ayo hidup sehat. Assalamualaikum, selamat sore. Ayo hidup sehat, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Selamat sore, halo. Iya, baik. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Tia dari Gunung Pangilun. Oke, Ibu Tia di Gunung Pangilun. Silakan dengan pertanyaannya, Ibu. Iya, selamat sore dokter, Bapak, Ibu dokter dan juga Bang Fahrudin. Iya. Hari ini saya mau bertanya nih, tadi sudah saya simak juga pembicaraan kita pada sore hari ini. Belakangan kita memang melihat banyak sekali pemberitaan, baik itu di TV ataupun di sosial media tentang anak balita yang terjangkit penyakit cacingan begitu. Iya. Tapi yang saya takutkan, apakah kita sebagai orang dewasa juga bisa terjangkit penyakit cacingan? Karena kalau misalkan kita hanya fokus kepada anak-anak saja, kita sebagai orang dewasa kan juga kadang Ada bisa ketakutan. jadi, iya, apakah ada ketakutan begitu? Karena belakangan saya lihat juga di sosial media banyak sekali orang dewasa yang tiba-tiba FOMO ya, membeli obat cacing, mengkonsumsi Oke. obat cacing. Apakah hal tersebut tetap akan Beresiko. berimpact kepada si orang dewasa tersebut atau ada cara lain begitu, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tia. Cukup satu pertanyaan Ibu Tia. Ya, cukup. Baik, terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik. Ini pertanyaan mungkin buat Parterina ya, Bu ya. silakan. Ini spesialis anak sih sebenarnya. Tapi kita bisa Tapi jawab dulu juga. dokter umum. Iya, oke juga. Dan ini sebenarnya pertanyaan juga dari mantan anak-anak, Pak. Yang udah beranjak dewasa mungkin Ibu Tia ini. Baik, Parterina silakan, Parterina. Ya, pertanyaan dari Bu Tia tadi bagus sekali tuh. Iya, benar. Banyak orang menunggu ya. Bagaimana dengan orang dewasa? Ya, namanya kecacingan ya. Telur itu kan bisa aja dimanapun berada, ya kan? Orang tua yang bekerja di ladang misalnya, atau yang mungkin bekerja tidak mencuci tangan, itu kalau telur itu misalnya, di kuku misalnya, ditelan telurnya, itu akan menetas juga larvanya di tubuhnya. Meskipun tubuh ini adalah tubuh orang sudah dewasa. Iya, Pak Dokter. nggak usah. Mungkin orang tua tidak melihatkan gejalanya, ya seperti anak. Kenapa? Karena orang tua itu mungkin masalah gizinya cukup bagus ya, makannya cukup. Anak-anak ini kan kadang-kadang makannya mungkin kuantitasnya kurang lagi, atau mungkin lagi keadaan lagi sakit misalnya. Itu sangat rentan sekali itu. Jadi nutrisinya, karbohidrat, proteinnya akan diserap oleh usus tersebut. Karena usus tadi yang seperti di tangan Dr. Didi, dia ada yang menginapnya di usus halus. Iya. Ada juga di daerah usus besar di sekum. Ada pula nanti yang keluar nanti di anus. Jadi ini yang akan berperan nanti akan menyerap nutrisi dari anak sehingga akan mengganggu juga pertumbuhan dari anak tersebut. Jadi pada orang tua tetap juga ada. Kalau pada orang tua efek yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan seperti apa nih Pak? Hampir sama. Iya. Cuma karena orang tua dia Tapi nggak mungkin tumbuh lagi nih Pak Dokter. kalau pertumbuhan enggak lagi. Enggak lagi. Iya. Tapi mungkin sakit perutnya Ya, masih, sakit perutnya masih, terganggu. perut kumbungnya jeda. Kalau anemi bisa juga, cuma ya jarang ya. Karena orang tua itu kan kebutuhan cukup tinggi dan intake-nya cukup banyak gitu. Mungkin menumpang dari pertanyaan Bu Tia nih Pak Dokter. Pengobatannya seperti apa kalau untuk yang dewasa Pak Dokter? Sama dengan? Sama, kita akan memberikan obat cacing, pencegahan juga terhadap kebersihan badan dan lingkungan. Mungkin dengan dosis yang mungkin yang lebih bisa disesuaikan dengan orang tua. Orang tua. Mungkin, Tambahan nih jawabannya juga. Boleh. Jadi saya pernah di satu rumah sakit, saya bekerja, ada mahasiswi yang dirawat, jadi berarti udah besar ya, mungkin mahasiswi ini ya. Udah 21 tahun lah. Kebetulan karena saya tahu ternyata dia ini suka makan selada. Oke. Ya, jadi lalapan. Ya. Iya, benar. Saya bingung kenapa sih dia sampai begitu hebat di foto kan, cacingnya banyak banget, harus dirawat, mungkin sesak napas ya sampai ke paru.
ternyata dia makan selada, hobi. Dia makan pecel lele terus selada. Jadi kita jangan sampai ini ya, maksudnya ini sih aman ya sebenarnya kalau makan pecel lele, saya juga makan pecel lele. Iya. Tapi ternyata mungkin telur di seladanya belum terangkat atau dicuci. Ya, jadi dia hobi tuh makan selada mentah, dia ngaku. Nah, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Jadi, kalaupun kita pun makan lalap ya mungkin harus dijamin kebersihannya baik. Karena itu dia ada telur, karena dia kan di tanah kan selada itu dikutip ya. Jadi cuci biasa tapi harus bersih. Nah, malah kan sebenarnya minum sayur mentah itu bagus ya. Nah, tapi tetap harus hygiene ya. Nah, itu kejadian tuh dirawat sampai dirawat. Nah, itu pengalaman nyata ya. Oke, ada lagi telepon masuk. Kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Ayo hidup sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Rian di Sawalunto. Oh, Bapak Rian di Sawalunto. Ya, silakan Pak Rian. Dok, saya mau nanya, untuk anak yang diare itu apakah boleh diberikan teh pahit atau pucuk daun jambu biji ya sebagai alternatifnya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rian dari Sawalunto. Semoga tayangan kita lancar di sana Pak ya. Baik, ini pertanyaan mungkin bagi Ibu dokter ini ya. Alternatif, obat alternatif yang sebenarnya ini banyak berkembang di tengah masyarakat. Kita mau konfirmasi saja, apakah ini memang punya dampak efek penyembuhan untuk diare teh pahit dengan daun jambu biji. Baru tadi kita mau bahas juga. Benar. Iya, dengan Pak siapa? Pak Rian dari Sawalunto. Pertanyaan bagus ya Pak Rian dari Sawalunto. Jadi itu teh pahit dengan jambu biji. Sebenarnya laporan penelitiannya saya belum baca ya tentang teh pahit sama jambu biji. Tapi yang terpenting ya usia kali ya. Kalau anaknya itu di bawah 1 tahun biasanya kita nggak ngasih teh pahit sama rebusan jambu biji. Karena kan daun jambu biji. Iya, karena kadang-kadang anak-anak di bawah 1 tahun belum sanggup menerima teh pahit sama jambu biji. Tapi kalau pada anak besar, mungkin anak-anak remaja, ya teh pahit jambu biji mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi tidak hanya itu. Kalau yang sudah ada penelitian itu gambir. Oh, gambir. Ya, kalau bahasa Minangnya gambir. Oke. Jadi gambir itu sudah diteliti tuh oleh satu universitas ya, fakultasnya, dan pernah dipublikasikan. Ternyata gambir itu bermanfaat untuk pencegahan penghentian diare. Tapi tetap tidak kita berikan di bawah 1 tahun. Nah, itu ada publikasi. Jadi semua keilmuan ini harus disahkan dalam bentuk bukti ilmiah, evidence ya. Tapi memang dari dulu kalau nenek-nenek tuh kalau anaknya mencret dikasih teh pahit atau jambu biji yang diulek ya, kemudian diremas ya. Jadi mungkin lebih baik ambil standar seperti Oralit ya, kemudian bisa diberikan zinc ya, malah probiotik sekarang probiotik itu sangat membantu ya, probiotik itu kalau di Sumatera Barat itu dadia. Dadia nggak pakai ampiangnya, dadiahnya aja. Karena dadia ini mengandung banyak probiotik ya, macam-macam probiotik ada di sana. Dan yogurtnya Sumatera Barat, arah lokal ya. Dan itu sudah banyak publikasinya. Jadi segala satu keilmuan ya, ilmu tradisional itu harus ada dibuktikan secara evidence dan publikasi dan boleh disahkan oleh Balai POM. Itu boleh kita gunakan. Tapi misal nenek-nenek kasih, tapi lihat umur, jangan anak di bawah 1 tahun jangan. Ya, karena anak di bawah 1 tahun itu makanannya masih makanan lunak, apalagi di bawah 6 bulan ya, itu tuh nggak sama sekali ya. Tapi untuk dadiah tadi itu bisa untuk anak-anak. Nah, pada anak-anak yang di atas tahun itu bisa kita berikan dadiah itu. Ya, jadi sebenarnya kan dadiah itu sudah makan ratusan tahun nenek moyang kita ya. Nah, di situ tuh dadiahnya bisa dicampur dengan makanannya, MPASI-nya. Atau makanan biasa yang dikasih dadiah boleh. Atau dimasukkan dicampur dengan gula Jawa ya, saka ya, bahasa Minangnya. Nah, itu dilumer, sakanya direbus, dikasih ke dadiah, itu boleh disuapin. Itu aren ya, gula aren. Gula aren. Nah, itu usia 1 tahun udah boleh. Oh, 1 tahun udah boleh. Jadi itu tuh penelitian sudah publikasi, malah sudah sampai ke luar negeri publikasinya bahwa dadiah kita itu banyak mengandung probiotik, yang mana probiotik itu fungsinya adalah kompetitif inhibitor dengan bakteri jahat dalam tubuh. Jadi kalau site bakteri, kan di dalam perut kita ini banyak miliaran bakteri, dan itu diharapkan bakteri baik. Tapi kalau kita tercemar dengan bakteri yang jahat, kita harus masukkan bakteri baik sebanyak mungkin sehingga dia kompetitif site-nya dengan bakteri jahat, sehingga bakteri jahat nggak bisa tumbuh. Nah, itulah dia probiotik. Jadi kalau misalnya yogurt, sebenarnya anak-anak di atas 2 tahun minum yogurt itu bagus ya. Oh, itu ada yang tanya gimana Yakult, itu oke. Tapi jangan dikasih anak-anak yang di bawah setahun ya. Setahun itu kasihlah probiotik yang sudah diizinkan oleh Balai POM ya.
Mungkin kalau untuk anak ya memang orang tuanya juga harus standby juga, siap juga dengan hal-hal yang mungkin untuk kesehatan anak. Iya, Ya, betul. nggak apa-apa royal dikit nggak apa-apa lah Bu ya. Apalagi probiotik kan untuk anak juga cukup lumayan. Iya, Baik. iya, Tapi betul. sedikit nih Pak Dokter, ini kecacingan ini ketika dia mungkin berisiko jauh, dampaknya yang lebih jauhnya ini seperti apa? Kalau diare tadi kan bisa kesakitan sampai kematian. Kalau untuk kecacingan ini apa dampak lebih jauhnya Pak Dokter? Ini kita ada menemukan kasus juga ya, cacing gelang ya, cacing askaris yang sepanjangnya bisa sampai 20 cm panjangnya, atau kita namakan cacing gelang. Itu kalau banyak di dalam tubuh kita, dia bisa bergumpal-gumpal, bergulung-gulung seperti pintalan benang. Nah, itu kalau di usus dia adanya, itu akan menyebabkan obstruksi, nggak bisa keluar lagi buang air besarnya, dihambatnya. Kalau nggak BAB ya kita tahu. Bayangkanlah 2 hari tidak BAB. Oh, itu emergensi sekali itu. Iya. Kita harus buka itu malah. Dan bisa berujung juga pada kematian berarti? Iya, bisa. Oke. Nah, ada lagi namanya cacing cambuk trikuris. Dia suka di daerah rektum. Nah, dia suka mengambil darah juga sana. Nanti rektum itu bisa prolap namanya, keluar dia. Nah, seperti ambeien tuh. Nah, keluar itu juga berbahaya juga. Ini pada anak-anak loh Pak? Iya, pada anak-anak. Ada. Oh, dari juga. Cacing tadi, sindrom Loeffler tadi namanya, yang larvanya sampai ke alveoli. Itu menyebabkan anak bisa sesak nafas. Ya, bisa rawat juga kita. Berarti kalau udah sesak nafas nggak bisa dipasti juga ini ada masalah nih, asma nih atau khas sekali itu. Oke. Ya. Kemudian cacing tambang. Kalau jumlahnya banyak, menghisap darah berapa tuh? Oke, kehilangan darah dong. Iya, kehilangan darah. Oke, berarti sama bahayanya menyumbang kesakitan dan bisa berisiko juga pada kematian, nggak bisa disepelekan juga. Baik, Bapak Ibu Dokter, kita tahan kembali pembicaraan kita dan pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami dalam Ayo Hidup Sehat. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades? Iya Bu, Itu anaknya siapa? itu anaknya Pak Medi Bu Dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Tadinya saya bermaksud memberinya kemudahan belajar agar bisa sama dengan temannya. Pada akhirnya semua menjadi berlebihan. Ia kecanduan. Banyak hati-hati ya, jangan gitu kencang ya nak ya. Buku adalah jembatan ilmu yang menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Yang mana nak? Kehidupan nyata adalah membangun hubungan komunikasi, kedekatan, emosional, keseimbangan mental, pengalaman, dan pembelajaran. Lihat ini. Arga suka baca buku.
Lihat itu. Hah? Iya kebakaran. Literasi membawa kita dari ketidaktahuan menjadi tahu. Literasi bukan hanya baca tulis, tapi kemampuan dalam menganalisa dan mengerti dengan apa yang ia baca. Ada bermacam-macam hewan di sini. Pak, ternyata membaca buku itu menyenangkan ya? Iya, tentu saja menyenangkan. Tentu saja. Dan kamu harus belajar yang rajin ya. Bapak akan lebih banyak meluangkan waktu bersamamu untuk membaca buku. Dampingi anak kita, berikan masa kecil yang sesungguhnya. Siapkan masa depan yang dibutuhkannya. Masih bersama kami dalam Ayo Hidup Sehat dengan tema pembahasan kita pada hari ini adalah waspadai dehidrasi pada anak yang mengalami diare dan infeksi kecacingan bersama dua narasumber kita. Pertama ada Ibu Dr. Yusri Diani, jurnalis spesialis anak, subspesialis GH di RSUPM Jamil Padang, dan ada juga Bapak Dr. Rinang Marito, spesialis anak, subspesialis IPT, dokter spesialis anak juga di RSUPM Jamil Padang. Baik Bapak Ibu Dokter, tadi kita bahas sedikit gambaran penyakitnya, ini luar biasa mengerikan. Dan kedua penyakit ini, infeksi ini berakibat kematian juga, nggak bisa kita anggap main. Kita mungkin kepada Ibu Dokter dulu, Bu Dokter Riri dulu. Bu, ini pengobatan untuk diare yang malah ini berdampak juga pada dehidrasi. Pengobatan kemudian pencegahan agar tidak terjadi kembali ataupun terjadi yang pertama, pencegahannya seperti apa nih Bu Dokter? Baik, terima kasih Mas Faru. Jadi sebenarnya yang terutama karena yang kehilangan itu adalah cairan, maka terutama harus cairan. Jadi harus balance antara cairan yang keluar misalnya 100 cc, yang masuk juga 100 cc. Jadi kalau dulu orang bilang tolong hentikan diarenya, berhentikan diarenya, makan obat anti diare. Nah itu keliru. Silakan kalau mau diare silakan ya. Jadi misalnya dia mau mencret 4 kali, dia tetap harus diganti minumnya sebanyak yang keluar. 4 kali, setiap misalnya beratnya 10 kilo kita akan berikan 100 cc setiap dia diare masuk oralit. Nah atau misalnya kalau misalnya dia tidak muntah-muntah, mungkin kita berikan dulu lah obat anti muntah supaya dia bisa cairannya masuk. Yang penting balance cairan. Dan kemudian yang kedua, kalau ternyata diarenya berdarah. Diare berdarah ya salah satu indikasi kasih antibiotik. Ya, jadi kita berikan antibiotik yang cocok dengan bakteri penyebab. Yang ketiga, nutrisi. Jadi itu ada istilahnya 5 lintas diare Mas Faru. Itu secara WHO seluruh negara mempraktekkan ini sebagai kebijakan 5 lintas diare. Pertama, tetap harus ada cairannya diganti. Nggak apa-apa di rumah kalau dia ringan sedang. Kemudian tetap ASI eksklusif di sana, tetap makan di sana. Ya, jadi makan tetap. Kemudian diare kalau berdarah kita berikan antibiotik, kemudian diberikan zinc. Ya, zinc itu adalah tablet yang gratis tuh di puskesmas untuk epitelialisasi mukosa yang telah rusak karena diare. Kemudian regenerasi sel itu. Yang kelima, edukasi pada orang tua. Jadi kalau ada sign, warning sign, ya, tanda merah apa itu, demam tinggi anaknya, dia diare, muntah, demam tinggi sampai 40, mulai kejang, lemas, tidak lagi mau minum. Jadi kalau anak ringan sedang tuh dia rewel. Saja ya, kencing masih banyak, tapi kalau udah mulai tak mau minum, kencing sedikit, mata cekung, kemudian tugor kulitnya lambat kembali, itu pasti desi berat, harus segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang ada, infus dan akses pertolongan pertama ya. Kemudian hygiene sanitasi, jadi pertama ASI eksklusif jangan lupa ya, jadi 5 lintas diare dilaksanakan, kemudian antibiotik diare berdarah, ASI eksklusif tetap, dan makan tetap diberikan. Kemudian makanan tetap. Nah kemudian ada yang penting lagi itu hygiene sanitasinya. Jadi kalau misalnya jamban keluarga itu jarak minimal 10 meter. Kalau kita bikin ya harus ada jarak antara sumber air minum dengan jamban 10 meter minimal. Nah kemudian itu harus kebersihan pemberian dan penyediaan makanan wajib ya. Dan vaksin. Nah jangan lupa di bawah 6 bulan harus selesai itu rotavirus 2 kali. Supaya jangan, rotavirus penyumbang terbanyak di bawah 2 tahun menyebabkan diare ya. Dan kemudian kalau misalnya ada
protozoa seperti tadi, cacing semua segera harus diobati. Dan apa itu yang bisa kita pesankan kepada orang tua adalah satu, tetap ASI eksklusif diusahakan. Ya, jadi kebersihan perawatan puting payudara juga penting. Dan kemudian harus tahu warning sign. Kalau anak sudah mulai lemas, tidak bisa minum lagi, muntah terus, ya dengan gejala-gejala anak panas tinggi, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda karena diare itu sepertinya sepele, tapi kalau sudah jatuh desi berat bisa kematian. Dan kemudian orang tua harus memperhatikan bagaimana gejala karena diare itu bisa pagi ini dia masih desi ringan sedang, tapi ntar jam 12 malam udah berat. Jadi tidak boleh lengah sama sekali. Nah itulah pesannya, mudah-mudahan dengan vaksinasi, kemudian ASI eksklusif, higien sanitasi dijaga, anak bisa terhindar dari diare, gagal tumbuh, dan bisa menghasilkan anak-anak yang sehat tumbuh kembangnya. Pemberian sedikit Bu, ini pemberian yogurt ataupun dadiah tadi, ini ketika diare bisa dilakukan ini Bu? Sebenarnya anjurannya standarnya cukup oralit dan zinc. Tapi dalam keadaan anak sehat untuk mencegah, itu boleh kita dapat yogurt, bisa dapat Yakult, bisa dapat dadiah tadi. Tapi kalau dalam keadaan sakit, cukup diberikan standar WHO saja, zinc dan oralit. Mau tambah probiotik pabrikan juga boleh, karena itu sudah terjamin oleh Balai POM kan. Saya kira demikian yang bisa disampaikan ke ibu-ibu ya. Iya, baik. Kita setelah ini juga mau tahu nih Pak Dr. Inang, ini untuk pengobatan infeksi kecacingan dan pencegahannya bagaimana ini Pak? Ya, ini pencegahan sangat penting sekali ya. Iya. Kita pernah melakukan penelitian ya pada anak-anak yang terutama kita mengambil sampel yang di daerah tepi pantai yang suka bermain ya. Daripada anak-anak sekolah dasar kita ambil kukunya, bersihkan ya, kukunya panjang hitam-hitam itu. Kita ambil, kita periksa di bawah mikroskop. Ditemukan situ tidak satu telur, bukan hanya satu telur aja, bisa berapa macam telur cacing. Ada Tirsus ascaris, ada Trichuris, ada Oxyuris, cacing krimi, ada di sana. Jadi yang pertama sekali itu harus bersih tangan dulu, potonglah kukunya. Nah itu yang pertama, ya, yang kita minta pada ibu bapak yang di rumah ya, kalau ada kuku tangannya panjang itu potonglah, bersihkan. Kalau sudah bermain kemana-mana mau makan cuci tangannya, itu yang paling penting kali. Dan yang keduanya jangan jamban sembarang saja, ya. Apalagi kita di pasir, pantai, buang air besar sana, nanti orang bermain lagi di sana. Nah itu bisa menularkan ke orang lain. Itu yang pencegahannya sangat penting sekali. Kemudian kalau untuk pengobatan itu obat cacing ini memang tidak banyak jumlahnya, tidak sebanyak antibiotik, ya. Kita pernah mengenal namanya Pirantel, ya, Pirantel pamoat, ada Oxantel pamoat, ada albendazol, ada mebendazol, dan sekarang nih obat-obat itu boleh dikatakan sudah susah juga mencarinya. Mebendazol, piperacin citrat sangat sulit mencarinya sekarang. Pada daerah tertentu yang ada. Kalau kita butuh itu nanti kita pesan itu melalui kota sana. Jadi yang rutin kita lakukan itu memberikan itu, ini bisa dipakai untuk cacing apapun ya. Albendazol bisa dipakai, itu mudah kita dapatkan. Di Puskesmas pun ada. Pirantel pamoat masih banyak kita temukan. Jadi kalau obat cacing itu kita berikan sesuai dengan aturannya yang diprogramkan oleh sekolah 2 kali setahun, ya kita berikan kepada anak-anak. Oke, baik. Ya. Sedikit Pak Dokter, ini kalau misalnya anak setelah BAB atau BAK cebok dengan sabun itu memang dianjurkan atau itu malah katanya juga bikin iritasi kulit pada anak atau bagaimana tuh Pak Dokter? Pakai sabun katanya kalau untuk cebok. Bagaimana untuk menghindari atau mencegah cacingan? Iya, ya sebenarnya kita membatasi juga, jangan terlalu sering. Ya nanti kan bisa juga nanti kering ya, kering dengan itu ada juga pada orang yang sensitif. Nah, tapi kalau orang yang biasa nggak apa-apa. Nah, jadi itu yang perlu kita apakan. Kemudian mengenai cacing tadi ya, ya kalau mengalami dehidrasi, diare seperti cacing ascaris tadi ya, cacing tambang. Ya penalaran sama dengan dokter Riri tadi. Kalau dehidrasi ringan, sedang, berat, sesuai protokolnya, ganti cairan. Kalau misalnya cacing krimi, ini yang penting lagi nih. Cacing krimi itu kan malam datang itu. Kadang kalau kita tidur berbarengan dengan saudara-saudara kita ya, sama anak-anak kecil, dia nanti bisa aja keluar. Enggak di apa? Di spray. Jadi spray itu harus kita ganti, kita cuci itu terus ya. Karena nanti bisa menularkan ke yang tidur di sana. Kemudian yang anemia, mungkin banyak cacing tambang tadi bisa menyebabkan anemia sampai HB-nya 4, ya kita perlu rawat dan transfusi darah. Baik, terima kasih
Ibu Dr. Yusridiani, jurnalis spesialis anak subspesialis GH di RSUP Jamil Padang, dan terima kasih juga Bapak Dr. Rina Marito, spesialis anak subspesialis IPT di RSUP Jamil Padang juga. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan Ayo Episode pada kali ini. Akhir kata, saya Muhammad Irhas Fakhrudin mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Banyak maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.